Halo semuanya, selamat datang di Popcorn Corner. Hari ini, saya akan merangkum sebuah cerita unik dari serial Love, Death, and Robots yang berjudul The Drone Giant. Ini adalah recap pertama saya, dan saya harap kalian menikmati videonya. Pada awal episode, 3 ilmuwan sedang berkendara di pantai. Sementara salah satunya, yang bernama Steven, bercerita tentang seseorang raksasa mati telanjang. Di malam sebelumnya, badai besar melanda laut dan menghanyutkan tubuh raksasa mati ke pantai. Para nelayan setempat yang terkejut menghubungi pihak berwenang. Pada awalnya menolak untuk percaya pada berita yang mengerikan itu. Namun, saat orang-orang mulai mengunjungi pantai dan kembali dengan cerita-cerita aneh, para ilmuwan memutuskan untuk pergi melihatnya sendiri. Dan begitulah Steven dan rekan-rekannya, yang sebelumnya menganggap bahwa semua orang hanya berpura-pura tentang raksasa mati itu, kini berdiri di hadapannya. Beberapa kerumunan mengelilingi tubuh raksasa, takut untuk menyentuhnya sebelum benar-benar yakin bahwa itu aman. Rekan Steven memperkirakan bahwa tubuh raksasa itu mungkin memiliki berat sekitar 80 ton. Steven bercerita bahwa proporsi tubuh raksasa yang sangat besar membuat mereka kesulitan untuk menentukan usianya. Tetapi melihat hidung dan mulutnya yang jelas, dia percaya bahwa dia adalah seorang pria muda dengan perawakan yang sederhana. Ketiganya mengelilingi tubuh raksasa tersebut untuk memeriksanya. Steven melihat sebuah genangan air yang terkumpul di telapak tangan raksasa, di mana ikan-ikan kecil berenang di dalamnya. Steven mengatakan bahwa selain ukuran raksasa tersebut, kenyataan bahwa ia ada adalah hal yang paling mengejutkannya. Dia membandingkan keberadaan raksasa dengan kerumunan di pantai dan menyimpulkan bahwa mereka hanyalah salinan yang tidak sempurna dan lemah dibandingkan dirinya. Saat Steven melihat makhluk tersebut, dia terpesona. Rekan kerjanya memanjat dada tubuh raksasa itu dan melambaikan tangan ke arah kerumunan, menunjukkan bahwa itu aman untuk didekati. Orang-orang berlari mendekat sambil bersorak dan mulai memanjat tubuh raksasa itu. Beberapa dari mereka berkomentar bahwa tubuh raksasa itu kenyal dan memantul. Anak-anak mulai bermain di atas dada raksasa itu, menghancurkannya dengan sepatu mereka. Steven, bagaimanapun tidak menyentuh atau memanjatnya. Dia dan rekan-rekannya hanya menatap raksasa itu dari kejauhan sambil mencatat. Seiring waktu, orang-orang mulai bosan bermain dengan tubuh raksasa yang sudah mati itu, dan semuanya pulang ke rumah mereka. Setelah 3 hari, Steven kembali mengunjungi pantai karena minatnya yang semakin besar terhadap raksasa itu. Fasilitasnya memberi tanggung jawab kepadanya untuk memantau tubuh raksasa itu. Steven mengklaim bahwa dia tidak merasa jijik dengan memantau tubuh orang mati, karena baginya, raksasa itu lebih hidup daripada orang-orang di sekitarnya. Dia menyaksikan anak-anak bermain meluncur di atas dada raksasa itu, dan beberapa pekerja berencana untuk memotong tulang paha raksasa. Tubuh itu kini menjadi milik publik. Keesokan harinya, Steven dengan sengaja menunda kunjungannya ke pantai hingga sore hari, agar tidak ada orang yang berada di sana. Ketika dia tiba, tubuh raksasa terlihat dalam kondisi yang buruk dan mulai membusuk. Seorang gadis remaja duduk dengan nyaman di atas telinga raksasa menggunakannya sebagai kursi. Steven menyadari bahwa wajah raksasa kini tampak jauh lebih tua daripada sebelumnya. Dia berasumsi itu karena lama terendam air di laut. Saat kepiting keluar dari mulut raksasa, ilmuwan itu mengklaim bahwa tidak lama lagi tubuh tersebut akan membusuk sepenuhnya. Steven akhirnya memberanikan diri untuk menginjakan kaki pada tubuh raksasa. Di atas dadanya, dia melihat sebuah istana pasir yang dibangun oleh seseorang. Kemudian, lengan raksasa lainnya terlihat, menunjukkan bahwa setengah dari lengan itu sudah membusuk dan sisanya telah diambil orang. Sementara itu, kornea matanya telah menjadi kabur dan berbuih. Steven menatapnya, mengatakan bahwa penderitaan raksasa ini kurang tragis dibandingkan dengan isolasi yang sedang dihadapinya. Kunjungan berikutnya, Steven melihat bahwa kedua lengan dan salah satu kakinya sudah membusuk dan dipotong. Steven berjalan mengelilingi tubuh yang telah dicoret-coret oleh remaja dengan menuliskan kata-kata kotor dan makian di tubuhnya. Dia merasa enggan menyaksikan akhir dari makhluk agung ini, tetapi kata-kata makian itu membuatnya merasa bahwa raksasa itu lebih manusiawi karena kini tampak lebih rentan. Ketika Steven kembali ke pantai keesokan harinya, dia hampir merasa lega melihat bahwa kepala tubuh raksasa telah dipotong. Burung-burung memakan dagingnya sementara Steven menyaksikan dari kejauhan. Tanpa kepala, tubuh itu tampak kurang manusiawi, yang mengurangi hubungan Steven dengan tubuh raksasa yang telah terbentuk. Setelah hari itu, dia tidak mengunjungi pantai selama beberapa minggu. Pada perjalanan berikutnya, dia menyaksikan bahwa semua ciri yang menunjukkan bahwa tubuh ini dulunya manusia telah lenyap.
Beberapa bulan kemudian setelah kedatangan raksasa terlupakan, berbagai potongan tubuh dapat ditemukan di sekitar kota, terutama tulangnya yang digunakan sebagai dekorasi. Suatu hari saat bersepeda, Steve melihat tengkorak raksasa yang tergeletak terlantar. Dia percaya bahwa jika dia berjalan di area kota, dia akan menemukan hidung dan telinga yang diawetkan juga. Menurut Steven, dekorasi-dekorasi ini lebih menggambarkan kebesaran raksasa tersebut dibandingkan kenangannya tentang tubuh raksasa yang bengkak dan membusuk. Bahkan alat kelamin raksasa telah dipotong dan dipajang di museum aneh di sebuah sirkus. Steven bercerita bahwa alat kelamin tersebut menempati suatu tenda sendiri. Tetapi sayangnya, diberi label sebagai milik paus. Pada akhirnya, ilmuwan tersebut mengatakan bahwa orang-orang yang melihat raksasa itu hanya mengingatnya sebagai monster lautan. Namun, bagi Steven, raksasa itu masih hidup dan dia sering bermimpi tentang kebangkitannya. Dalam mimpinya, raksasa itu melangkah melalui kota, mengambil kembali fragmennya dalam perjalanan kembali ke laut. Episode ini, meskipun singkat, memiliki makna yang dalam dan metaforis di setiap adegannya. Para penggemar episode ini telah menafsirkan dengan cara mereka masing-masing. Tetapi banyak yang percaya bahwa narator, Steven, adalah raksasa itu sendiri. Steven merasakan penderitaan dari raksasa yang mati ketika tidak ada orang lain yang bisa merasakannya. Jadi beberapa penggemar berpikir bahwa Steven dan raksasa itu adalah orang yang sama. Raksasa mungkin mencoba berkomunikasi melalui Steven. Selain itu, cara Steven menggambarkan beberapa tahap pembusukan tubuh raksasa dengan begitu detail membuat kita bertanya-tanya apakah dia yang melalui tahap-tahap itu. Pembusukan tubuh raksasa juga dipandang sebagai metafora untuk beberapa hal. Narator, Steven, mengamati dengan sangat teliti proses pembusukan tubuh itu di setiap tahapnya. Pertama, dia menyaksikan proses yang seharusnya terjadi, yaitu tubuhnya sendiri yang membusuk oleh perjalanan waktu. Kemudian dia memperhatikan orang-orang yang mulai memotong tubuh itu, memperlakukannya sebagai komoditas, dan bagaimana manusia memperlakukannya dengan buruk, menunjukkan sejauh mana konsumisme dan eksploitasi dianggap normal di dunia saat ini. Seiring berjalannya cerita, Steven mulai mempertanyakan apa arti menjadi manusia, dan kapan kita memutuskan bahwa kita telah kehilangan kemanusiaan. Hingga tubuh raksasa kehilangan kepala, dia menganggapnya sebagai manusia seperti dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Bahkan, dia percaya bahwa raksasa itu lebih manusiawi daripada makhluk kecil seperti dirinya. Bagaimanapun, setelah rasa simpatinya terhadap raksasa berkurang saat dia melihatnya hanya sebagai kumpulan daging, sepanjang episode ini, kita tidak tahu siapa raksasa itu atau dari mana ia berasal. Melainkan, The Drone Giant lebih berfokus pada kontras perasaan Steven dan orang-orang lain terhadap raksasa tersebut. Dalam bukunya, J.G. Ballard mengakhiri dengan detail tentang alat kelamin raksasa yang dipajang di sirkus. Ini untuk menekankan betapa banyak penghinaan yang diterima raksasa itu. Meskipun dia adalah makhluk yang besar daripada mereka semua, itu juga menunjukkan sifat manusia yang dangkal dan eksploitatif. Selain itu, alat kelamin raksasa itu diberi label sebagai milik paus, dan tulangnya hanyalah dekorasi bagi orang-orang. Di sini jelas bahwa raksasa itu telah sepenuhnya dicabut kemanusiaannya. Namun Steven menggambarkan alat kelamin dan tulang yang dihias itu sebagai satu-satunya hal yang menyampaikan betapa agungnya makhluk tersebut. Meskipun dia mencintai dan mengingat makhluk itu lebih dari siapapun, dia percaya bahwa kenangannya tentang tubuhnya yang membusuk tidak akan pernah menyampaikan kebesarannya seperti bagian tubuhnya yang diawetkan itu. Raksasa itu hanyalah sebuah legenda sebelum terdampar ke pantai. Orang-orang mengalami kedatangannya hanya sebentar, tapi segera melupakan keberadaannya, mengubah eksistensinya kembali menjadi mitos. Kita manusia, seperti raksasa itu, suatu hari akan memudar, dan hanya tinggal dalam kenangan orang-orang yang kita temui. Namun pada akhirnya, kenangan itu pun akan memudar, dan kita akan berhenti ada. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video seperti ini. Nyalakan notifikasi dan beri like untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih telah menonton.